Baik Pak Mahfud. Mas Hensat, ini kok sepertinya partai pendukung bisa warm welcome gitu, menyambut dengan sukacita kedatangan partai-partai yang tadinya berseberangan nanti Mas Hensat. Termasuk juga kalau Pak Hermawi Taslim mengatakan memberikan dukungan kok. Nggak ada syaratnya, benar nggak sih Mas? Ya. Nanti kita akan lihat bagaimana posisi tawar dari PKB dan juga tentunya Nasdem sesaat lagi. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Kalau kita lihat di segmen awal tadi, Mas Hensat, kok kayaknya adem ayem ya? Semua seia sekata. Yang kalah memberikan selamat dan katanya memberikan dukungan tanpa syarat. Yang menang sepertinya juga langsung menyampaikan pelukan selamat datang dengan begitu terbuka dan begitu hangat, Mas Hensat. Ini enaknya kalau sebuah perbincangan dihadiri oleh para calon menteri. Dapat bocoran nih kita nih. Jadi nggak ada yang nyerang kan, nanti bakal ketemu di kolekan mudah-mudahan. Jadi kalau misalnya mereka nanti ketemu di kabinet kan nggak bisa engkal-engkalan dari sekarang. Nah, memang sebetulnya kalau Nasdem dan PKB tidak masuk ke pemerintahan pun, kalau dihitung kemudian oposisi tetap saja koalisi Prabowo lebih besar daripada koalisi pasangan 01 dan 03. Walaupun sudah ditambah P3 nantinya ya, kelihatannya sih masih unggul walaupun tipis. Tapi itu akan seru banget gitu. Nah, kalau yang disampaikan oleh PKB dan Nasdem kejadian itu keren banget. Jadi artinya selamat gitu ya. Tapi kalau nggak masuk ke kabinet juga nggak apa-apa gitu ya. Bener nggak gitu kira-kira Mas Hensat? Nah itu kan kecil kemungkinannya ya. Karena pasti Pak Prabowo kan udah bilang tuh kemarin. Kalau yang mau gabung ayo. Kalau yang nggak mau gabung jangan ganggu kita nih. Betul. Jadi artinya kalau sinyalemen itu digunakan, PKB dan Nasdem akan dibutuhkan jasanya di parlemen, sehingga sangat mungkin kemudian mendapatkan kursi-kursi kementerian. Dan jangan hanya dilihat kursi menterinya kan ada wakil menteri, kemudian juga ada kepala badan. Betul. Tapi apa yang disampaikan hari ini menurut saya itu keren banget. Jadi artinya saya dukung pemerintah, tapi nggak masuk juga nggak apa-apa. Gitu. Itu artinya memang sudah bersiap kompetisi baru gitu. Jangan sampai kemudian kemarin kompetisinya sudah selesai, bersiapnya untuk kompetisi selanjutnya dan harus masuk ke pemerintahan supaya sumber dayanya juga gemuk, sumber dayanya juga banyak gitu. Kan jadi oposisi itu nggak mudah. Betul. Jadi oposisi itu nggak sulit. Tapi apa yang disampaikan Sekjen Hermawi Taslim dan kemudian Ketua Huda ini kan luar biasa gitu, nobel banget gitu menurut saya. Kita pokoknya memberikan selamat kepada Pak Prabowo, tapi nggak masuk juga nggak apa-apa. Nah, ini agak susah dimengerti sebetulnya di dalam politik ya, karena biasanya kalau mendukung pasti ingin sekali mendapatkan hasil, mau 1 kursi, mau 2 kursi kayak yang penting. Ada barternya tuh ya? Ya dapet lah gitu ya. Nah itu yang menarik. Dan apa yang disampaikan Pak Mahfud Siddiq juga keren juga gitu ya, boleh aja, silakan aja bergabung. Nah ini yang nggak kita tahu nih ya. Di sini kan oke mereka, tapi lobby-lobby jalan terus ke Pak Prabowo, ke Presiden terpilih, baik itu dari yang sudah mendukung dari awal maupun yang baru datang. Jadi artinya yang mendukung dari awal itu kan pastinya juga tidak ingin kehilangan kursi. Jadi intinya Mbak Putri, 3 orang narasumber kita ini para calon menteri lagi main drama kalau menurut saya. Jadi nggak sungguh-sungguh menyampaikan apa yang ada di benaknya secara politik gitu ya. Pak Hermawi dibilang main drama sama Hensat, sedang berakting ini, bukan sungguh-sungguh. Pasti di belakangnya juga sudah mulai lobby-lobby ke Pak Prabowo. Pak Hermawi silakan. Ya, kalau pengamat kan harus demikian. Kalau enggak bukan pengamat dia. Jadi sekali lagi saya tegaskan, bahkan waktu kami di Kartanegara ada yang nyeletuk, loh ini sudah 1 jam bicara, Nasdem tidak minta apa-apa. Sekali lagi, pengalaman kami bersama pemerintahan Jokowi 2 kali, kami tidak pernah minta. Tapi ketika ditawarkan dan kebetulan kita punya kader yang pas, kita serahkan. Jadi sekali lagi ini bukan basa-basi, memang tradisi Nasdem. Nasdem itu mencoba membangun demokrasi kita dengan semangat baru tanpa mahar. Boleh dicek kepada semua bupati, wali kota dan gubernur Nasdem yang pernah dicalonkan Nasdem, apa mereka pernah mengeluarkan uang 1 rupiah saja. Bahkan materainya pun kita tanggung. Jadi ini bagian dari semangat kami untuk itu. Sekali lagi kita katakan bahwa
kita sebagai bangsa harus move on. Pak Prabowo mengatakan elit harus bersatu. Saya kira itu ada benarnya. Kita mesti tunjukkan satu kata dan perbuatan. Dengan segala konsekuensinya kita coba membesarkan bangsa ini. Semua potensi harus disatukan untuk menghadapi dunia global yang semakin kompetitif. Baik. Jadi tidak boleh ada yang ditinggalkan di Republik ini. Semua harus diajak. Tapi kalau nggak mau itu lain cerita lagi. Tetapi orang yang tidak mau diajak dalam pemerintahan juga, mungkin dia bisa memberi kontribusi kepada bangsa dengan caranya sendiri. Dan sikap itu pun harus dihormati. Baik. Jadi menurut saya kita jalan saja dalam semangat keindonesiaan kita. Lalu kita optimalkan talenta kita masing-masing. Kalau Nasdem jelas mendukung tanpa syarat. Dan kita tidak akan pernah meminta, apapun dari pemerintah. Ini sikap bisa dicatat. Ya, tapi